guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang Hajar Aswad yang ditemukan oleh Kainama di dalam Alkitab atau kitabnya orang Kristen nih guys ya. Ini menarik menjadi pembahasan kita, betulkah apa yang ditafsirkan oleh Kainama ini menunjukkan kepada Hajar Aswad di dalam Islam ya. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan video berikut ini. Yosua 24 tanda bagi 27. Batu yang menjadi saksi kalau kita mati nanti. Nah berarti kan dari zamannya Yusha bin Nun itu udah ada tuh batu. Itu apa? Hajar Aswad. Pak, aduh apalagi sih? Ya, jadi jelas ya pernyataan dari Kainama, yaitu beliau menemukan Hajar Aswad ya, di mana batu yang dicium ketika para muslim menaikkan ibadah hajinya ya guys ya. Saya mengajak kita untuk memperhatikan Yosua 24 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Wah, kalau ada kata Allah, ada kata batu, ada kata saksi, itu menunjuk kepada batu Hajar Aswad ya di dalam Islam. Ya, saya mau katakan bahwa ingatlah di dalam Alkitabnya Kristen ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam. Karena apa yang tertulis di dalam Kejadian sampai Wahyu di situ menceritakan tentang karya Allah yang luar biasa dari nubuatan di dalam Perjanjian Lama hingga lahirnya Kristus Yesus, yaitu Allah yang berinkarnasi sampai pada dia mati, dia mati disalibkan dan dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. Jadi itu ya guys ya, menceritakan karya pengorbanan yang begitu luar biasa. Sebelum kita jauh membahas kitab Yosua ini, saya mengajak kita dulu untuk melihat Hajar Aswad itu apa gitu ya. Apa sih Hajar Aswad itu ya? Kalau kita memperhatikan di dalam berita Kementerian Agama ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, ya di situ dituliskan bahwa pada awalnya Hajar Aswad itu merupakan salah satu batu yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam pada saat mereka sedang membangun Ka'bah. Jadi waktu mereka membangun Ka'bah, mereka menemukan batu Hajar Aswad ini ya. Pada sekitar 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, yaitu usia 35 tahun. Dilakukan pemugaran Ka'bah karena adanya beberapa kerusakan. Nah ini nih perhatikan ya. Pemugaran dilakukan berdasarkan kesepakatan para pemuka kabilah suku Quraisy yang ada di kota Mekkah. Jadi waktu itu kalau kita melihat tulisan ini, Hajar Aswad itu ditemukan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sedang membangun Ka'bah, di mana di situ ada orang-orang Quraisy ya, suku Quraisy yang ada di kota Mekkah. Jadi pembangunan ini dan penemuan Hajar Aswad itu pastinya ada di Mekkah, jelas ya. Nah, lalu pemugaran itu dilakukan berdasarkan tadi ya sudah ya, terjadi perselisihan yang makin memuncak antara tokoh masyarakat Quraisy saat menentukan siapa yang berhak untuk menempatkan kembali batu tersebut usai pemugaran. Nabi Muhammad kemudian menjadi penengah, menghamparkan kainnya dan menempatkan Hajar Aswad di atas bentangan kain tersebut. Rasulullah SAW meminta setiap pemuka kabilah Quraisy memegang masing-masing sudut dan sisi kain tersebut dan bersama-sama mengangkatnya untuk membawa Hajar Aswad ke tempatnya semula. Kemudian Rasulullah SAW yang kemudian mengangkat batu tersebut meletakkannya
ke tempat semula. Jadi jelas ya, penemuan atau pembangunan dan peletakan batu Hajar Aswad ini yaitu ada di Mekah ya guys ya. Mari kita kembali kepada Yosua 24. Apakah benar ini juga menunjukkan ke batu itu ya? Ya memanglah Kainama ini apa aja jadi cocokmologi ya. Mari kita perhatikan di sini di dalam ayat sebelumnya ya, Yosua 24 ayatnya yang ke-25. Kita perhatikan di situ. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di mana? Di Sikem ya, bukan di Mekah. Jadi Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu ya. Dan perjanjian ini biasanya kalau perjanjian ini ditambahkan sebuah tanda di situ ya, ada batu, ada apa seperti Abraham ya. Ada sumur, ada membangun mezbah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Yosua di sini. Ketika Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, ada sesuatu yang dibangun ya oleh Yosua. Di dalam ayat yang ke-26, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan ya. Jadi jelas ya, batu ini dibangun. Nah, ini batu bukan seperti apa yang di dalam Islam ya. Batu Hajar Aswad bukan seperti itu ya, batu saja. Kalau batu Hajar Aswad itu katanya batu suci ya. Kalau di sini ini batu saja, tidak ada sucinya ya gitu ya. Nah, di dalam ayat yang ke-27 kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ya, menarik ya menjadi pembahasan kita. Batu di sini kalau kita memperhatikan di dalam bahasa Arab, Alkitab terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan hajar. Gak ada aswadnya. Hajar saja, gak ada aswadnya. Dimana hajar itu ya artinya batu ya guys ya. Tidak ada aswadnya, tidak ada batu yang mengarah ke batu suci ya guys ya. Jadi jelas di sini kalau kita memperhatikan bagian ini, jelaslah bahwa tidak ada kaitan dengan apa yang ada di dalam kepercayaan Islam. Apalagi nubuat-nubuat tentang apa yang dipercaya oleh Islam itu nggak ada. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-27 ini, apa yang dimaksud dengan batu di sini? Di situ merupakan perjanjian antara Yosua dengan bangsa itu. Jadi sangat jelas tidak ada kaitannya dengan apa yang dipercaya oleh ajaran Islam yang menunjuk kepada Hajar Aswad itu. Wah, memang Kainama ini kasihan ya umat Islam percaya terhadap apa yang dibicarakan atau omong kosong dari Ustadz Kainama ini ya terhadap Alkitab. Ya, saya yakin dan percaya karena pemahaman beliau ini sedikit tentang Islam, makanya bahas apa yang menjadi ajaran sebelumnya lalu diputar balikkan fakta kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi mari kita belajar melalui video ini, kiranya kita tidak mudah untuk disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat seperti Kainama ini, dan supaya kita boleh lebih detail lagi untuk membaca Alkitab. Karena akhir-akhir ini ada begitu banyak penyesatan-penyesatan yang mengatasnamakan Tuhan dan memakai Alkitab sebagai pemberitaan. Ya, kiranya video ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.